Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wa syukur ala ni'matillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah, salawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati bapak-bapak yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan anaknya nanti, kemudian juga yang saya hormati para calon suami dan calon istri. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pernikahan, bahwa sebelum pelaksanaan ijab kabul itu, maka terlebih dahulu Jatim itu mengikuti beberapa rangkaian kegiatan. Mulai dari imunisasi Jatim, kemudian juga mengikuti kursus calon pengantin yang hari ini kita laksanakan, kursus calon pengantin. Kenapa pemerintah membuat aturan seperti itu? Tujuannya sesungguhnya supaya rumah tangga itu memang matang gitu. Karena supaya nanti Anda memang betul-betul menjalankan kehidupan rumah tangga itu memang dewasa rumah tangga itu. Jangan nanti umpamanya muncul permasalahan sedikit, lalu rumah tangganya bubar gitu. Karena minimnya pemahaman terhadap kehidupan rumah tangga. Jadi dibekali dulu. Sebenarnya pematerinya ini ada yang dari Puskesmas, ada yang dari BKKBN, kemudian ada yang dari MUI, ada yang Kepala KUA, penghulu, penyuluh, dan juga Ketua Lembaga Adat. Karena ini berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Kalau kehidupan bermasyarakat itu tentu orang adat di situ. Kalau berkaitan dengan majelis ulama itu adalah produk-produk halal. Artinya yang kita konsumsi itu adalah dari hal-hal yang dihalalkan. Kemudian yang berkaitan dengan masalah orang kesehatan, itu biasanya masalah gizi. Yang berkaitan dengan BKKBN adalah reproduksi. Itu biasanya. Saudara-saudaraku sekalian, ini secara umum lah saya katakan calon suami dan calon istri ini. Nah, kenapa kita harus menikah? Karena kita adalah makhluk ciptaan Allah, makhluk biologis yang merupakan ciptaan Allah, yang mempunyai kebutuhan, yang mempunyai keinginan. Di samping kita mempunyai akal yang sehat, dan juga kita mempunyai kebutuhan dan keinginan. Makanya oleh karena itu, agar kita tidak termasuk kepada golongan selain daripada manusia, maka agama mengatur untuk memenuhi kebutuhan biologis seorang manusia itu, maka diberikanlah solusinya. Apa solusinya? Nikah. Makanya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda dan pemudi, kalau kamu sudah sanggup untuk nikah, nikahlah. Apa tujuannya? Fa innahu aghaddu lil basar. Karena dengan nikah itu akan dapat menjaga pandangan mata. Jadi gitu. Siapa namanya? Riko. Ini? Pendi. Ya, Pendi itu? Faisal. Ya. Jadi gitu. Agar dapat menjaga pandangan mata. Sebelum Anda nikah, Anda bebas. Mau diarahkan kemana pandangan mata Anda bebas. Tapi ketika Anda sudah menikah nanti umpamanya sedikit agak terbatas pandangan matanya. Coba bayangkan nanti ketika Anda sore-sore duduk umpamanya dengan istri, lewat seorang perempuan umpamanya, lalu Anda melotot nengok perempuan yang lewat itu. Wah,
Kira-kira Anda tahu enggak apa kemungkinan yang akan terjadi? Bisa saja kunci Inggris dari samping akan berjalan. Jadi gitu. Ini salah satu contoh. Pandangan mata. Kemudian juga dengan nikah itu akan dapat menjaga kehormatan diri agar tidak terjerumus kepada yang namanya perbuatan maksiat, apalagi yang mengarah kepada perzinahan. Makanya agar kita tidak sama seperti binatang, maka Allah Subhanahu wa taala, agama memberikan solusi kepada kita, nikah. Biar tidak do jajan sembarangan. Begitu. Jadi gitu. Dengan nikah itu tadi, kebutuhan biologisnya akan terpenuhi, maka dia terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dikatakan dengan zina. Makanya Allah katakan, la taqrabuz zina. Jangan kamu menghampiri zina. Fa innahu fahisatan wa sa'a sabila. Karena mendekati saja tidak boleh. Karena mendekati saja itu nanti akan dapat mengarahkan jalan Anda kepada perbuatan-perbuatan yang maksiat yang dilarang. Perbuatan-perbuatan yang keji. Mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan. Ini kadang-kadang diplesetankan lagi. Diplesetkan pemanannya. Kan yang nggak boleh kan menghampiri katanya. Melakukan nggak apa-apa. Kan gitu lagi. Padahal mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan. Itu logikanya seperti itu. Sama dengan umpamanya. Ada ayat di dalam Al-Quran itu, la taqrabus sholah wa antum sukara. Jangan kamu mendekati sholat kalau Anda dalam keadaan mabuk. Jadi kalau Anda sedang mabuk, Anda sedang barusan umpamanya melaksanakan minuman keras, masih ada bau minuman itu di mulutnya, Anda jangan mendekati sholat. Karena sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Makanya, jangan mendekati saja tidak boleh, apalagi melaksanakan. Jadi gitu. Terakhir mabuk kapan? Enggak, kapan? Saya nanya terakhir mabuk kapan? Pernah lagi kan? Iya, kapan terakhirnya? Bulan belakang. Bulan belakang kok kan? Belum. Habis bulan dulu. Bulan apa kemarin? Iya. Desember kemarin. Pas nak tahun baru itu kan? Oh enggak. Terakhir kapan? Bulan 11. Kapan terakhir? Setahun yang lewat. 5 tahun. 5 tahun yang lalu. Kan itu kan nampak kejujurannya masing-masing kan? Berarti kan pernah mabuk kalau. Padeklah kau aku. Itu baru yang saya tanya, kapan mabuk? Belum lagi saya tanya, kapan Anda terakhir sholat? Coba, kapan terakhir sholatnya? Udah lama kan? Iya kan? Udah lama. Berarti subuh tadi Anda tidak sholat, itu aja kesimpulannya. Nampak wajah-wajah tidak sholat itu. Jadi begitu. Nah, jadi adik-adikku sekalian, saya panggil adik-adik barangkali, dan anak-anak bolehlah barangkali. Ada yang kelahiran tahun 2000? Ada ya? Ya. Selebihnya lah, di atas tahun 2000. Oke. Nah, jadi adik-adikku sekalian, jadi itu makanya nikah itu supaya mendapat menjaga pandangan mata. Indah sekali bahasa agama itu. Bahasa Nabi itu indah. Menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan diri. Bagus sekali. Karena apa? Karena kalau itu sudah terjaga, insya Allah Anda tidak akan terjerumus kepada yang namanya kemaksiatan yang berkaitan dengan masalah biologis. Jangan kita umpamanya sama seperti yang berkaki 4 itu nah. Nggak pernah nikah itu. Yang ada kawin nanda. Nanti begitu. Makanya kita orang yang beragama Islam ini
agar tidak terjerumus kepada hal maksiat seperti itu, maka nikah. Anda mau jujur dengan saya atau tidak, itu terserah. Tapi yang jelas, pasti sebelumnya Anda pacaran. Betul? Dan Anda pernah berdua-duaan. Anda pernah pegang-pegangan. Anda pernah peluk-pelukan. Anda pernah cium-ciuman. Anda mau jujur atau tidak kepada saya, memang itulah kenyataan yang Anda hadapi. Jadi begitu. Nah, jadi agar tidak berkelanjutan hal yang seperti itu, umpamanya, agar tidak berkekalan, makanya Anda putuskan mata rantainya. Dengan cara apa? Dengan cara menikah. Makanya, saya ajak saudara hari ini untuk memperbaiki niat Anda. Apa yang harus Anda perbaiki? Niatnya adalah niat mau menikah itu. Niat mau menikah itu untuk apa? Itu karena Allah. Itu saja niatnya. Saya menikah, itu karena Allah. Kalau karena Allah, Anda niatkan berarti itu merupakan niat nikah Anda adalah niat ibadah. Apapun yang Anda lakukan nanti setelah Anda ijab kabul, maka itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanti niat Anda supaya dikatakan, tidak lagi dikatakan seorang yang jomblo gitu. Atau seorang gadis tua gitu. Kalau itu umpamanya motivasinya, tidak ada nilai ibadah. Tapi kalau nilainya, kalau niat Anda merupakan saya nikah supaya merupakan ibadah karena Allah umpamanya mengharapkan keridhaan Allah, apapun yang Anda lakukan, maka itu akan nilai ibadah. Anda nyuci piring, siapa namanya? Hafizah. Anda nyuci piring saja pun umpamanya nanti, itu akan nilai ibadah. Karena apa? Karena setiap yang Anda lakukan, setiap kegiatan yang Anda lakukan di dalam kehidupan rumah tangga itu nanti, yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, maka itu akan bernilai ibadah. Anda mencuci nanti akan nilai ibadah, Anda masak nilai ibadah. Kerja apa? Motong. Motong. Anda motong pun nilai ibadah. Jadi begitu. Pendi apa? Supir. Supir apa? Supir sawit. Supir mobil kan? Iya. Saya salah. Biar jangan nampak seriusnya. Ini kok belum lagi nanti. Iya makanya. Kayak gitu. Jadi gitu. Hati-hati nyopirnya. Itu siapa namanya tadi? Faisal. Kegiatan apa? Bengkel. Bengkel mobil? Motor di mana? Di Singalande. Oh, di Singalande. Ke dalam? Itu bengkel sendiri atau orang tua? Bengkel sendiri, Pak. Ah, ya. Baik. Terserah apapun kegiatan Anda. Ya. Tapi itu semua nanti apapun yang Anda lakukan akan dapat bernilai ibadah di dalam kehidupan rumah tangga apabila niat Anda perbaiki. Niat Anda berumah tangga itu adalah ibadah, maka kau buka kunci B pun nanti umpamanya. Megang kunci B itu nilai ibadah, coba bayangkan. Dihitung pahala oleh Allah. Karena apa? Karena ini nanti Anda berusaha untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, menafkahi. Jadi gitu. Di dalam Islam ini nggak susah cari pahala itu nggak susah, Pak. Yang susah itu cari dosa. Cari pahala udah susah, Pak. Iya. Cobalah. Anda kalau mau mabuk harus cari dulu kan? Betul nggak? Iya. Harus cari dulu. Harus beli. Kan susah itu. Makanya saya bilang lebih susah mencari dosa daripada mencari pahala. Tapi orang lebih suka berbuat dosa ketimbang jadi gitu.